Malam itu, kota kecil yang biasanya ramai di siang hari mulai hening. Jalanan perlahan sepi, hanya sesekali terdengar deru kendaraan yang melintas cepat menuju rumah masing-masing. Di sebuah sudut jalan, sebuah minimarket masih tetap buka, menjadi satu-satunya tempat terang yang memecah gelapnya malam. Lampu neon di depan toko menyala terang, papan nama minimarket berpendar, menarik beberapa pelanggan yang masih ingin membeli kebutuhan sebelum toko tutup. Di dalam, suasana terlihat normal. Kasir muda duduk di balik meja, dengan tatapan lelah namun tetap tersenyum setiap kali melayani pembeli. Rak-rak penuh barang berjejer rapi, aroma mie instan dan kopi sachet seolah menjadi bagian dari kehangatan toko kecil itu. Beberapa orang pelanggan masih sibuk memilih barang. Seorang ibu muda menggendong anaknya, mencari susu kotak di rak pendingin. Dua remaja membeli snack, tertawa kecil sambil bercanda. Semua tampak biasa, semua tampak damai. Namun, di luar toko, ada yang berbeda. Dua pria datang dengan motor bebek tua yang mesinnya masih panas. Mereka berhenti tepat di depan pintu, tidak langsung masuk, hanya memperhatikan sebentar dengan tatapan tajam. Wajah mereka tertutup masker hitam, jaket tebal melekat di badan meski malam tidak terlalu dingin. Satu hal yang membuat merinding, gerak-gerik mereka bukan seperti pembeli biasa, melainkan orang yang sudah merencanakan sesuatu. Kasir sempat melirik sekilas, tak terlalu curiga. Baginya, pelanggan malam seperti itu sudah biasa datang. Tapi siapa sangka, dalam hitungan menit, kehidupan di minimarket itu akan berubah. Malam yang tenang itu perlahan menjelma menjadi malam penuh teror. Malam yang akan selalu dikenang sebagai detik-detik perampokan bersenjata paling mencekam. Pria pertama melangkah masuk ke dalam minimarket. Sepintas, ia tampak biasa saja, berpura-pura sibuk memilih minuman di rak pendingin. Tangan kanannya meraih botol air mineral, sementara matanya tak pernah lepas dari kasir. Gerakannya terlihat santai, namun tatapan matanya tajam, penuh perhitungan. Ia sedang menunggu momen yang tepat. Kasir muda itu masih belum curiga. Ia melanjutkan pekerjaannya, menghitung stok rokok di belakang meja kasir sambil sesekali melirik pelanggan lain. Suasana minimarket masih sama. Seorang ibu muda sedang menenangkan anaknya yang rewel, dua remaja sibuk bercanda sambil membuka aplikasi di ponsel mereka. Tidak ada yang sadar bahwa bahaya sedang menunggu. Di luar, pria kedua masih menunggu di dekat pintu. Kepalanya sedikit menunduk, seakan hanya menunggu giliran untuk masuk. Namun di balik jaket hitam tebalnya, tersembunyi sesuatu yang lebih berbahaya. Lalu, dalam hitungan detik, semuanya berubah. Pria pertama tiba-tiba meletakkan botol minuman itu di meja, namun alih-alih mengeluarkan uang untuk membayar, ia menyelipkan tangannya ke balik jaket. Dari sana, sebuah pistol rakitan berkilat muncul, langsung diarahkan tepat ke kepala kasir. Cepat buka laci. Keluarkan semua uangnya sekarang juga. Suaranya keras, tegas, penuh ancaman. Kasir itu terperangah. Wajahnya pucat seketika, tangannya gemetar, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak pernah membayangkan malam yang biasa ini akan berubah menjadi malam paling menegangkan dalam hidupnya. Pelanggan yang masih berada di dalam pun kaget bukan main. Seorang ibu muda refleks menutup mata anaknya. Dua remaja langsung berhenti bercanda, wajah mereka membeku ketakutan. Suasana minimarket yang semula hangat, kini dipenuhi rasa panik yang menyesakkan. Pria kedua masuk dengan cepat, menutup pintu toko, lalu mengunci dari dalam. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Diam semua. Kalau ada yang coba kabur, gua tembak. Dan saat itulah, teror perampokan benar-benar dimulai. Begitu pistol diarahkan ke kasir, teriakan kecil terdengar dari sudut ruangan. Seorang pelanggan yang tadinya sedang memilih mie instan langsung menjatuhkan barang belanjaannya. Tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. Dalam sekejap, suasana minimarket berubah total. Seorang ibu muda yang menggendong anaknya langsung berjongkok di lantai, memeluk anaknya erat-erat. Suara tangis bocah itu pecah, membuat pelaku yang menodong pistol menoleh tajam. Diamin anak lo. Gue nggak mau ada ribut di sini. Bentaknya keras. Sang ibu hanya bisa mengangguk cepat,
mencoba menutup mulut anaknya dengan tangan gemetar. Dua remaja yang tadinya asyik bercanda kini panik luar biasa. Salah satunya langsung tiarap, wajahnya menempel di lantai dingin. Yang lain berusaha bersembunyi di balik rak snack. Tubuhnya gemetar, ponsel di tangannya bergetar karena masih terbuka. Ia ingin merekam, tapi rasa takut jauh lebih besar. Kasir muda yang ditodong tak sanggup berkata apa-apa. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Tangannya mencoba meraih laci uang, tapi terlalu gemetar hingga sulit membuka kunci. Pelaku makin murka, menekan pistol ke arah wajah kasir. Cepet buka, atau gue habisin lo sekarang. Di sisi lain, pelaku kedua yang menjaga pintu berdiri tegak dengan tubuh besar. Tatapannya liar mengawasi seluruh ruangan. Ia mengangkat sebuah pisau lipat dari saku, menambah teror bagi siapapun yang masih berniat melawan. Gua bilang jangan ada yang bergerak. Lo semua denger nggak? Suasana semakin mencekam. Suara AC minimarket yang biasanya tak terdengar kini menjadi jelas, berpadu dengan isakan kecil dari pelanggan yang ketakutan. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Tak ada seorang pun yang berani bersuara, tak ada yang berani melawan. Semua hanya berharap perampokan itu cepat berakhir, agar mereka bisa pulang dengan selamat. Tapi malam itu baru saja dimulai. Di sudut langit-langit minimarket, sebuah kamera CCTV berputar perlahan. Lensa bulat hitam itu diam, namun merekam setiap detik dengan jelas. Tanpa disadari para pelaku, benda kecil itu sedang menjadi saksi bisu yang kelak akan membuka semua rahasia malam itu. Kasir akhirnya berhasil membuka laci mesin kasir. Tangannya bergetar hebat saat menarik tumpukan uang kertas. Pelaku yang menodongkan pistol segera menyambar, memasukkannya ke dalam tas hitam lusuh yang sudah dipersiapkan. Sorot matanya tajam, penuh nafsu. Seakan setiap lembar uang adalah jalan keluar dari kehidupannya yang kelam. CCTV merekam ekspresi wajahnya. Meski sebagian tertutup masker, namun detail gerakan, postur tubuh, hingga bentuk matanya terekam dengan jelas. Kamera itu juga menangkap pelaku kedua yang berdiri menjaga pintu, sesekali mengacungkan pisau lipat ke arah pelanggan. Bahkan suara bentakan yang menggema di ruangan kecil itu seakan ikut terabadikan melalui getaran suasana. Di sisi lain, seorang pelanggan paruh baya yang tiarap di lantai berusaha melirik ke arah kamera. Dalam hatinya ia tahu, meski dirinya tak bisa melawan, rekaman itulah satu-satunya harapan. Ia hanya bisa berdoa, semoga video itu cukup untuk membawa keadilan bagi semua orang yang malam itu terjebak dalam teror. Kasir menyerahkan lebih banyak uang, namun pelaku belum puas. Ia menoleh, matanya liar, memperhatikan rak-rak yang penuh barang. Tangannya meraih beberapa bungkus rokok, permen, bahkan menarik botol minuman berenergi. Semua dilakukan dengan kasar, seolah ingin menunjukkan kekuasaan di ruangan itu. Dan semua itu terekam dengan sangat jelas. Setiap gerakan, setiap ancaman, setiap wajah yang ketakutan, semuanya masuk ke dalam memori kecil sebuah CCTV yang tak pernah tidur. Tanpa mereka sadari, kamera itu sedang menyiapkan bukti yang akan menyeret mereka ke ujung jalan. Suasana minimarket makin mencekam. Para pelanggan hanya bisa menunduk, sebagian menutup wajah, berharap tidak menjadi sasaran berikutnya. Namun di tengah rasa takut yang melumpuhkan itu, seorang pria paruh baya yang sejak tadi tiarap di lantai tiba-tiba memberanikan diri. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan bangkit. Mungkin karena rasa marah, mungkin karena ingin melindungi orang lain, ia nekat melangkah ke arah pelaku yang menodong pistol. Jangan sakiti mereka, ambil saja uangnya, tapi jangan lukai orang lain. Suaranya bergetar namun tegas. Pelaku menoleh cepat, sorot matanya liar. Tanpa ragu, ia langsung mengayunkan gagang pistol ke kepala pria itu. Brak! Suara hantaman keras membuat semua orang berteriak. Darah mengalir deras dari pelipis korban, tubuhnya ambruk kembali ke lantai. Suasana seketika penuh jeritan dan tangisan. Kasir yang melihat kejadian itu semakin ketakutan. Tangannya tak mampu lagi menyentuh laci kasir. Pelaku makin kalap. Ia menendang kursi kasir, lalu meraih rak di samping meja.
Dengan brutal ia merobohkan beberapa barang, botol-botol kaca berjatuhan dan pecah berserakan di lantai. Pelanggan lain yang bersembunyi di balik rak hanya bisa menutup mulut, menahan tangis agar tidak terdengar. Seorang ibu muda memeluk anaknya semakin erat, tubuhnya bergetar hebat. Anak kecil itu menangis pelan, terisak, membuat suasana semakin menyayat hati. Pelaku kedua ikut bertindak kasar. Ia menendang pintu toko hingga berbunyi keras, lalu menggedor rak rokok dengan pisau lipat di tangannya. "Cepat! Kumpulin semua barang berharga. Jangan lama-lama," teriaknya pada rekannya. Minimarket yang biasanya tenang kini berubah menjadi arena teror. Barang-barang berhamburan, darah menetes di lantai, dan suara bentakan bercampur dengan tangisan. Kamera CCTV masih merekam semuanya, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, kekacauan benar-benar telah mencapai puncaknya. Kekacauan di dalam minimarket belum juga reda, ketika tiba-tiba, suara sirene samar terdengar dari kejauhan. Semula lirih, lalu semakin jelas, membuat detak jantung semua orang seolah berhenti sejenak. Para pelaku saling menatap panik. Raut wajah yang tadi penuh amarah kini berubah tegang. "Cepat, cepat kita cabut," teriak salah satunya. Ia buru-buru menyambar tas hitam berisi uang, sementara rekannya meraih beberapa bungkus rokok terakhir dari rak, seolah tak ingin pulang dengan tangan kosong. Pelanggan yang ketakutan tak berani bersuara, hanya bisa menunduk dan berharap polisi segera tiba. Kasir masih terduduk lemas di balik meja, matanya kosong, tubuhnya gemetar tak terkendali. Darah dari kepala pria paruh baya yang dipukul tadi menetes membasahi lantai, menambah dramatis suasana. Pelaku pertama segera berlari ke arah pintu, membuka kunci dengan kasar. Pintu berderit keras, menandakan awal pelarian. Mereka keluar terburu-buru, menyalakan motor yang sejak tadi terparkir di depan toko. Mesin batuk-batuk sebentar sebelum akhirnya meraung kencang. Namun, karena terburu-buru, salah satu pelaku hampir terjatuh. Kakinya terpeleset mengenai trotoar, membuat tas berisi uang hampir terlepas. Dengan sigap rekannya menariknya kembali ke atas motor. Nafas keduanya terengah, tangan mereka gemetar, tapi tak ada waktu untuk berhenti. Mereka tancap gas, melaju kencang menembus malam. Sirene polisi makin dekat, kilatan lampu merah biru mulai terlihat dari kejauhan. Warga sekitar yang mendengar keributan berhamburan keluar rumah, menatap motor hitam yang melesat liar di jalanan sempit. Minimarket kini ditinggalkan porak-poranda. Barang-barang berserakan, kaca pecah, darah berceceran di lantai. Di sudut ruangan, kamera CCTV masih menyala, merekam ruang kosong yang baru saja menjadi saksi teror. Malam itu, meski para pelaku berhasil kabur sementara, bayang-bayang hukum sudah mulai mengejar mereka. Tak lama setelah pelaku kabur, dua mobil patroli polisi akhirnya tiba di depan minimarket. Lampu biru merah berputar, menarik perhatian warga sekitar yang mulai berkerumun. Petugas segera masuk, menenangkan para korban yang masih syok dan menangis. Kasir duduk lemas di lantai, wajahnya pucat, tangan masih bergetar hebat. Pria paruh baya yang terluka segera dievakuasi ke rumah sakit. Seorang ibu muda masih memeluk anaknya erat-erat, tak henti-hentinya menangis. Petugas kemudian memeriksa kondisi toko. Rak-rak berantakan, kaca pecah, lantai berlumuran darah. Semua seakan menjadi bukti nyata betapa brutalnya perampokan malam itu. Namun, ada satu hal yang paling penting, rekaman CCTV. Salah satu polisi meminta kasir menunjukkan ruang kontrol. Dengan tangan gemetar, kasir memberikan password komputer CCTV. Dan seketika, layar menampilkan detik-detik mengerikan yang baru saja terjadi. Semua terekam dengan jelas. Pelaku pertama masuk, berpura-pura membeli minuman. Lalu detik ketika pistol ditodongkan ke kasir, pelanggan yang panik, hingga pemukulan brutal terhadap pria paruh baya. Bahkan wajah para pelaku, meski tertutup masker, masih bisa terlihat jelas dari sorot mata, postur tubuh, dan gaya berjalan mereka. Rekaman itu langsung diamankan sebagai barang bukti. Namun tidak berhenti di situ. Video perampokan ini cepat menyebar ke publik. Potongan rekaman yang bocor menjadi viral di media sosial.
Dalam hitungan jam, warganet mulai berspekulasi, saling berbagi, hingga menyebut nama-nama yang diduga pelaku. Polisi menerima puluhan laporan masuk. Ada yang mengaku mengenali suara pelaku, ada pula yang mengenali gaya tubuh salah satunya. Potongan-potongan informasi itu perlahan mulai menyatukan puzzle besar. Malam itu juga, polisi bergerak cepat. Dari jejak motor yang digunakan, hingga informasi dari warga, lokasi persembunyian para pelaku perlahan mulai terkuak. Minimarket kecil itu, yang tadinya hanya toko biasa, kini menjadi pusat perhatian seluruh kota. Semua orang menunggu, kapan para pelaku akan ditangkap. Beberapa hari setelah perampokan itu, penyelidikan polisi akhirnya mencapai titik terang. Dari rekaman CCTV, laporan warga, hingga jejak motor yang digunakan, semua mengarah pada sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Malam itu, tim gabungan bergerak diam-diam. Jalanan sepi, hanya cahaya lampu senter polisi yang sesekali menyorot gelapnya gang sempit. Rumah kontrakan itu terlihat sederhana, pintunya rapat tertutup. Namun dari dalam, samar-samar terdengar suara tawa dua pria, seolah tak sadar bahwa jerat hukum sudah menunggu. Polisi mengepung lokasi. Beberapa petugas bersenjata lengkap mengambil posisi di pintu depan dan belakang. Dengan komando singkat, mereka mendobrak pintu. "Polisi, jangan bergerak!" teriak seorang petugas. Kepanikan langsung melanda. Salah satu pelaku mencoba kabur melalui jendela belakang, tapi terhenti ketika menabrak barisan polisi yang sudah menunggu. Rekannya berusaha melawan dengan pisau lipat, namun dengan cepat dilumpuhkan dan diborgol. Kedua pelaku akhirnya terkapar, tak berkutik, wajah mereka penuh rasa takut. Warga sekitar yang berkerumun bersorak lega. Beberapa merekam dengan ponsel, menyebarkan detik-detik penangkapan ke media sosial. Video itu kembali viral, memastikan bahwa perampokan minimarket tersebut menjadi pembicaraan heboh di mana-mana. Namun, fakta yang terungkap setelahnya jauh lebih mengejutkan. Dari hasil penyelidikan, terkuak bahwa salah satu pelaku ternyata adalah mantan karyawan minimarket itu sendiri. Ia pernah bekerja sebagai kasir, mengenal betul pola kerja, jam tutup toko, hingga letak kamera CCTV. Semua pengetahuan itu ia gunakan untuk merencanakan aksi kejamnya. Sayangnya, kelicikan itu justru berbalik menghancurkannya. Alih-alih lolos, wajahnya terekam jelas oleh kamera yang dulu ia pasang bersama manajer toko. Kini, ia harus menanggung akibatnya, jerat hukum menanti, dan masa depannya hancur karena keserakahan. Minimarket yang dulu hanya toko kecil di pinggir jalan, kini menjadi saksi bisu sebuah kisah kriminal yang tak akan terlupakan. Bagi warga, malam itu adalah peringatan bahwa kejahatan bisa datang kapan saja, bahkan dari orang yang pernah mereka kenal sendiri.